Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini saya akan memberikan tips kira-kira anakan entok itu bisa dikembangbiakan di umbaran atau pakai lampu atau tidak sih kira-kira teman-teman. Itu kan terkadang terbesit pertanyaan-pertanyaan seperti itu dari teman-teman yang mungkin baru berternak entok teman-teman. Sebenarnya tidak ada yang salah teman-teman untuk anakan entok itu kita umbar ataupun kita kasih lampu terlebih dahulu. Sebenarnya tidak ada yang salah. Contohnya kandang saya ini teman-teman, saya cuma menggunakan jerami sisa gilingan padi yang ada di sawah teman-teman. Saya cuma mengumpulkan itu untuk penghangat alami untuk anakan entok yang saya umbar skala kecil untuk anakannya teman-teman. Mungkin dari teman-teman berpikiran untuk kandangan yang tanpa lampu itu kira-kira pertumbuhannya maksimal atau tidak, untuk bobot cepat naik atau tidak, cepat besar atau tidak. Mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang membuat teman-teman bingung untuk memulai dengan menggunakan lampu ataupun kita umbar secara langsung teman-teman. Terkadang juga teman-teman berpikiran apabila baru beternak entok seperti saya, terkadang juga tidak mempunyai tempat ataupun tempat penghangat teman-teman untuk kandang anakan entok teman-teman. Jadi saya secara otodidak saya cuma menggunakan seng yang kita lingkari seperti video ini teman-teman. Nah contohnya seng seperti ini teman-teman, kita potong setengah, juga beli ada kok di toko material teman-teman. Lalu kita lingkari seperti ini aja teman-teman. Lalu kita untuk alasnya itu menggunakan jerami padi teman-teman. Ini menurut saya secara lebih simpel dan lebih ringkas teman-teman, tidak memerlukan alat-alat yang banyak ataupun perlu bambu ataupun kayu teman-teman. Itu cara simpel saya teman-teman untuk anakan entok ini teman-teman. Untuk anakan entok 1 hingga 1 minggu saya menggunakan lampu teman-teman, karena untuk pertumbuhan yang maksimal. Setelah itu karena pertumbuhan cepat jadi tempatnya pun kecil, jadi kapasitas kurang besar, untuk entoknya juga bertumbuh besar jadi sempit, jadi kita pindah ke kandang umbaran teman-teman. Untuk kandang umbaran yang saya pakai teman-teman, untuk sekat area sekeliling kandang itu saya menggunakan bambu, tingginya itu 30 cm teman-teman, dan panjangnya itu 5 meter teman-teman kira-kira ya. Terserah teman-teman mau menyeting ukuran berapa dan ukurannya gimana, terserah teman-teman. Untuk saya seperti itu sih teman-teman. Lalu kita tambahkan untuk alasnya itu menggunakan jerami padi teman-teman. Berhubung untuk lokasi saya, kandang saya ini teman-teman jauh dari rumah, saya tidak menggunakan lampu teman-teman. Ini pun saya melakukannya hampir 1 tahun untuk anakan entok saya teman-teman. Jadi cuma untuk kandang dikasih lampu itu 1 minggu untuk di rumah. Terkadang kalau apabila overload anakan entok banyak, saya cuma kasih umbaran seperti ini aja teman-teman. Jadi gitu teman-teman. Untuk kapasitas apabila anakan entok saya banyak, jadi saya menggunakan kandang umbaran seperti ini aja teman-teman tadi, tanpa menggunakan lampu, karena lokasi saya emang tidak ada lampu teman-teman untuk area kandang saya teman-teman. Cukup menggunakan jaring-jaring di sekitarnya teman-teman, dan untuk sekelilingnya saya menggunakan banner teman-teman. Dan untuk tepi-tepiannya itu kita tanamin daun singkong dan ada juga pohon pepaya teman-teman, supaya untuk area kandang itu saya lebih adem dan tidak panas teman-teman apabila musim panas. Jadi lebih simpel seperti ini aja teman-teman untuk area kandang saya teman-teman. Dan apabila musim penghujan seperti ini teman-teman, saya untuk anakan entok saya cuma apabila malam kita masukkan ke dalam ember ataupun kardus teman-teman yang kita sediakan untuk supaya anakan entok lebih hangat. Untuk seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman, untuk area sekeliling kandang saya teman-teman, saya menggunakan banner teman-teman. Banner ini bukan banner yang biasa teman-teman, saya beli di toko grosir. Ini cukup bagus, bener-bener bagus teman-teman. Untuk banner ini saya sudah memakainya kira-kira hampir 5 tahun lebih teman-teman. Dan untuk atasnya kita tambahin jaring ini teman-teman seperti ini, lalu kita double juga bawah sama atasnya teman-teman. Jadi insya Allah aman dari predator atau seperti biawak dan lain-lain teman-teman.
Kita melanjutkan pembahasan tadi teman-teman. Kira-kira untuk anakan entok kasih lampu dan tidak dikasih lampu itu berpengaruh enggak sih ke pertumbuhan entok? Jawabannya untuk sepengalaman saya teman-teman, untuk anakan entok apabila dikasih lampu ataupun tidak, jawabannya pasti ada perbedaan teman-teman. Apabila dikasih lampu, pertumbuhan itu lebih maksimal teman-teman, dan berat pun pasti kita capai yang kita inginkan teman-teman, dan pertumbuhan cepat. Jadi kenapa pertumbuhan cepat tadi teman-teman? Karena apabila malam hari yang tadinya tidur, karena dikasih lampu, jadi otomatis dia itu lebih aktif untuk makan teman-teman. Dan apabila untuk entok tidak dikasih lampu teman-teman, jadi tidak maksimal untuk pertumbuhannya teman-teman, karena yang tadinya malam tidak dikasih lampu, jadi dia dominan tidur karena gelap teman-teman. Jadi itu berdasarkan pengalaman saya teman-teman. Bila pertumbuhan kurang untuk anakan entoknya teman-teman, saya menyiasati untuk pakan itu tidak pernah habis teman-teman. Jadi setiap harinya itu pasti ada, jadi nggak kehabisan. Jadi itu memaksimalkan pertumbuhannya teman-teman. Itu untuk menyiasati apabila tidak menggunakan lampu teman-teman. Itu teman-teman berdasarkan pengalaman saya selama beternak entok 1 tahun ini teman-teman, hampir 1 tahun lebih teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar tetap semangat dan terus berkarya. Seperti saya ini masih belajar tahap mengonten teman-teman. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa share teman-teman. Jadi supaya saya tetap semangat untuk mengonten setiap harinya teman-teman. Untuk teman-teman jangan lupa semangat.